Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Puji syukur kami aturkan kepadamu ya Bapa atas rahmat dan karunia yang boleh kami terima daripadamu, di mana kami kau ajak untuk mendengarkan, melihat, mengalami, merasakan karya agung Tuhan dalam diri kami. Seperti Musa mengingatkan bangsa Israel betapa Tuhan itu membimbing, menuntun Allah yang Maha Kuasa dialami oleh bangsa Israel dalam sejarahnya. Semoga kita juga mengalami sejarah Allah dalam hidup kita. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, betapa pentingnya kita mendengarkan sejarah hidup kita. Sejarah Allah dalam diri kita. Teodrama. Drama Allah dalam diri kita mulai dari sejak kandungan sampai kita sekarang ini berada. Mari kita melihatnya seperti Musa mengajak bangsa Israel menyadari Allah yang begitu agung, begitu mulia, begitu besar, pencipta langit dan bumi, memilih bangsa Israel sebagai bangsa terpilih, ditentukan oleh Allah. Dan ini menjadi penting bagi bangsa Israel supaya mereka tahu bahwa Allah lah yang melakukan karya-karya mujizat dalam hidup mereka. Hanya dari 70 keturunan Yakub yang ke Mesir menjadi jutaan orang, lalu dibawa setelah Musa menghancurkan atau memaksa bangsa Israel keluar dari Mesir, dan mereka harus melewati Laut Merah yang sudah kering, mereka berjalan dan di padang gurun selama 40 tahun, lalu masuk ke tanah terjanji seperti yang disampaikan oleh Allah kepada Abraham. Perjalanan bangsa Israel adalah perjalanan kita juga. Allah menjanjikan yang indah dalam diri kita. Kita berasal dari surga dan harus kembali ke surga. Seperti yang kita alami kemarin pada hari raya Maria diangkat ke surga. Kita itu berasal dari surga. Sekali lagi, kita berasal dari surga dan harus kembali ke surga. Tapi kita tahu dalam perjalanan hidup kita tidak semua yang kita mengerti dengan jelas. Tidak semua kita mengerti dengan jelas. Karena itulah Tuhan memberikan contoh tentang pajak bangsa Israel. Ya, dari mana pajak itu berasal? Ya, mereka mengatakan dari orang asing yang datang ke Israel dan mendapatkan untuk menuju ke bait Allah, dan mereka membayar pajak untuk bangsa Israel. Dan sampai sekarang jutaan orang setiap bulan datang ke Israel, tanah suci, mendapatkan pajak, mendapatkan segala yang perlu untuk kehidupan mereka. Jadi bangsa Israel dengan teknologi, dengan kepandaian mereka, dan juga dengan kedatangan orang-orang turis datang ke Israel, dan mereka mengatakan kita harus menghormati para pendatang ini. Karena itulah saudaraku terkasih, mari kita melihat God's surprises, ya, mujizat Allah dalam hidup kita masing-masing. Kita lihat itu. Kita tidak hanya melihat yang negatif, yang kurang, tapi yang positif juga. Ya. Ada seorang teman yang men-sharingkan kepada saya tentang bagaimana Tuhan itu bekerja dalam diriku, ya, dalam diriku sendiri. Bagaimana kita tahu dan bagaimana kita menyembuhkan luka-luka batin kita. Ada seorang mengatakan demikian. Coba kita lihat kisah Rosario. Maria mendapat kabar dari malaikat Tuhan. Coba kita perhatikan ketika ibu kita mendapat kabar dari malaikat Tuhan akan mengandung lahir aku. Apakah ibuku bahagia dengan itu? Ya, apakah kehadiranku merupakan harapan dari bapak dan ibu? Jadi peristiwa Rosario menjadi peristiwa di mana masuk dalam diri kita. Kemudian apa yang terjadi Yesus, kemudian orang tua kita mewartakan kabar gembira itu kepada orang di sekitar aku mengandung dari Allah. Kemudian bagaimana Tuhan menyembuhkan luka-luka kita. Kemudian Maria mengunjungi Elizabeth saudaranya. Kemudian Yesus lahir di kandang Bethlehem. Apakah aku dilahirkan dengan penuh sukacita? Malaikat bernyanyi bersukacita. Lalu kemudian setelah itu Yesus dipersembahkan di bait Allah. Apakah aku dipersembahkan dalam Ekaristi Kudus ketika aku dibaptis misalnya? Nah, itu juga. Lalu kemudian Yesus ditemukan dalam bait Allah. Kita juga pernah hilang, pernah mengalami peristiwa-peristiwa sedih juga.
Orang tuanya Yesus mengalami kesedihan. Jadi lihatlah peristiwa Rosario itu menjadi sarana bagi kita proses penyembuhan luka-luka kita di masa lalu. Mungkinkah orang tua kita tidak suka kita datang? Mungkinkah pernah lagi ada orang yang menceritakan dia menginginkan anak perempuan, anak laki, tetapi lahir anak perempuan. Sehingga kelahirnya anak ini menjadi anak yang tomboy gitu. Nah, itu juga sesuatu yang bagaimana Tuhan menyembuhkan yang di dalam batin. Ada sesuatu konflik batin yang dialami oleh ayah dan ibu kita. Jadi saudaraku terkasih, itu God's surprises dalam diri kita, rahmat mujizat dalam diri kita. Semoga Anda dan saya dan kita semua mengalami mujizat Tuhan. Seperti Yesus mengatakan bahwa maka Yesus supaya tidak menimbulkan skandal meminta para rasul untuk memancing ikan, dan ikan di dalam perut ikan itu ada 3 dinar emas yang dipersembahkan sebagai pajak para rasul. Artinya apa kita melihat di sini, saudara? Artinya misteri itu, Tuhan itu menciptakan misteri yang luar biasa. Banyak hal mujizat-mujizat yang bukan karena kita, tapi karena sesuatu di luar kita yang membuat kita menjadi lebih hidup, berkembang, berada. Jadi kita lihat, ya, hidup adalah mujizat. Sekali lagi, hidup adalah mujizat. Semoga Tuhan memberikan mujizat. Kita merasakan mujizat Tuhan dalam hidup kita, dalam bangsa kita dan negara kita. Semoga Tuhan memberkati Anda dan saya semua dalam mujizat yang kita alami. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.